wa afraduhu lin idami taqwiyah wa sababin kazuhdura sutazkiyah. Dan ke ifrad li mereka itu akannya musnad karena hana taqwiyah, hana taukid, dan hana sebab. Bagi contoh, az-zuhdu ra'su tazkiyah, zahid adalah ra'sun, asal bagi tazkiyah. Aqulu lengkun pembahasan yang gelai pada ifradnya musnad. Artinya keadaannya musnad itu isim mufrad. Keadaannya musnad itu isim mufrad. Yang pembahasan yang gelai di dalam geintira kaunuhu isman mufradan al-munasib, yang munasabat makna ifradu ataupun afraduhu wa afraduhu. Menyebab pembahasan yang kelihayuk fi ifradihi, wa makna ifrad. Yang kagebuh makna ifrad adalah kaunuhu isman mufradan, keadaannya musnad itu isim mufrad. Yang munasib kenyan makna ifrad, tetapi ityanu bihi mufradan, berdatang dengannya musnad hal keadaan mufrad. Tak pegat musnadnya berisim mufrad, sebagaimana barang yang kagak tafsir dengannya li inqaf. Karena keadaan isim itu mufrad, kaunul ismi mufradan ataupun kaunuhu isman mufradan lagi yang nailwa, ditafsirkan dengannya akan fardiyah. Jadi kan ifrad fardiyah. Yang makna fardiyah kaunuhu isman mufradan. Sedangkannya ifrad, punya ifrad kan kaunuhu isman mufradan, wujud ityanu bihi mufradan. Dan sungguh gurujuk syarih kepada ini tafsir pada kunnya syarih sesudah itu fayu'ta bihi isman mufradan. Yang nukundek nanekun le dengku syarih fayu'ta bihi isman mufradan. Yang baru munasabat bila ketafsirkan ifradat lagi dalam ityanu bihi mufradan untuk fayu'ta bihi isman mufradan. Li adami ilah ta'ammal. Jadi pembahasan ini pada ifradnya musnad. Apa makna ji? Ni yang gebuh makna di luar, ni yang berlep beda ile. Pat beda pengertian dua buah tafsirnya. Antara kaunuhu isman mufradan ngon ityanu bihi mufradan. Menyo ityanu bihi mufradan berarti penyebab yang dikehendaki tak pegat musnadnya bermufrad. Lagi muqtadi hazaf ilikut, muqtadi sebut, artinya dikehendaki bertaboh maka taboh, dikehendaki bertasebut maka tasebut. Ini muqtadil ifrad, dikehendaki ifrad maka tak pegat dalam bentuk mufrad. Yang makna ityanu bihi mufradan. Tapi kaunuhu isman mufradan, musnad yang kanannya adalah dianggap mufrad ataupun mufrad pada makna walaupun jumlah tidak.
Jadi kon masalah pendatang. Kon untuk tapegat jih dalam bentuk mufrad, tetapi jihnya adalah mufrad. Menan, hai becu tang. Cik ke je leh. Yang penting nak dua makna leh, pokok jih. Pokok jih ifrad na dua buah penafsiran, yaitu ityanu bihi mufradan, pendatang dengannya dalam bentuk mufrad. Artinya sebelum tapegat musnad, ketika ta'na muqtadi untuk ifrad, maka tapegat dalam bentuk mufrad. Menyokaunuhu mufradan, mungkin makna ji walau jumlahnya tak anggap mufrad, kendanya pegat atakana. Tidak relay punya item tak balik lah. Wal mufradu, dan bermula makna mufrad di sisi ulama nahu diitlakkan akan dia di atas lele makna. Ifrad le makna, maka sabit pada bab i'rab makna jih malaisa musanna wala majmu'an, barang yang bukan tasniyah dan bukan jamak. Yang kan tasniyah dan jamak yang keun mufrad dalam bab i'rab. Dan pada bab isim alam makna mufrad malaisa murakkaban, yang hana murakkab. Sedangkan dalam bab la nafi jenih dan dalam bab munada malaisa mudhafan wala shibhan bih, barang yang tidak ia itu mudhaf dan tidak serupa dengannya mudhaf. Dan pada bab khabar makna mufrad barang yang tidak ia itu jumlah dan kan serupa jumlah. Wahwal murad huna, nyan yang maksud di sini. Jadi makna mufrad di sini lagi mufrad dalam bab khabar. Ini khabar na mufrad na ghairu mufrad. Ghairu mufrad na jumlah na serupa jumlah. Jumlah adalah jumlah mubtada dan khabar pi dan pai atau pi dan naib pai. Sedangkan serupa jumlah adalah dharaf dan jar majrur. Jadi makna mufrad yang kan jumlah dan kan serupa jumlah. Hino wadagikeun mufrad akan musnad, makna ji musnadnya bukan jumlah dan kan serupa jumlah. Fayu'ta bihi isman mufradan, maka didatangkan dengannya mufrad, dengannya musnad akan isim yang mufrad. Pakan tak pegat musnadnya isim mufrad karena tidak memberi faedah takwiyah hukum. Hana takwiyah menyai dalam gebegah karena dikehendaki le makam akan tidak memfaedahkan takwiyah hukum. Makam hana dilake kepada takwiyah, maka pegat mufrad. Peje menan karena menyo makam dikehendaki takwiyah ataupun taukid nyan tak pegat jumlah. Karena dengan jumlah hasil taukid. Dengan ifrad hana taukid. Tapi taukid ini taukid yang hasil dengan diri isnad. Baik taukid dengan inna, menyo taukid dengan inna ada pegat musnad nyan mufrad hasil taukid. Inna zaidan qaimun. Nyan musnad jih qaimun mufrad tapi hasil taukid. Cuman taukid jih dengan inna. Yang tak pegah jino taukid dengan nisbah. Jadi menyo tanak pegat apabila makam ingkar ataupun makam taraddud sehingga perle kepada taukid atau takwiyah yang tanak pegat taukidnya dengan nisbah, maka cara jih tak pegat musnad berjumlah. Karena ketika jumlah nyo nisbah dua ga terjadi. Katakan Zaidun qama. Jadi Zaidun ke mubtada, qama fi'il madhi, fa'ijih dhamir dalam terkedi huwa, kembali kepada Zaidun. Jumlah fi'il beserta fa'i red ke khabar bagi Zaidun. Jadi antara qama dengan fa'i hinan ka isnad ila tiga. Qama huwa dalam ji berdiri dianya sidid. Jadi mengisnadkan qama kepada huwa, yang huwanya kembali kepada sidid, sama dengan mengisnadkan qama kepada sidid. Jadi pegah sidid dong. Kemudian mengisnadkan jumlah qama huwa kepada Zaidun juga untuk mengisbatkan dong kepada sidid.
Jadi sama dengan dua go terjadi nisbah inan. Dua go pegah tidid dong. Walaupun dakun Zaidun qama, tapi pada makna qama Zaidun, dua go. Cuma hanya beri dua go, tapi kita dah perhatikan dua go. Nisbah PA kepada PA 3, kemudian nisbah jumlah fi'liyah kepada Zaidun 3. Maka terjadilah takwiyah. Jadi apabila makam menghendaki taukid, maka dikehendaki musnadnya tapegat dalam bentuk jumlah. Jadi tak datang musnad dalam bentuk jumlah untuk memfaedahkan takwiyah. Tapi punya makam hana dikehendaki kepada takwiyah, maka tak pegat musnad dalam bentuk mufrad mentang. Takkan Zaidun qaimun, takkan Zaidun qama. Yang saboh. Maka didatangkan dengannya musnad akan isi mufrad karena tidak memberi faedah takwiyah hukum, yaitu karena dikehendaki li makam akan hana takwiyah hukum. Dan yang kedua, penyebab yang kedua, keadaannya musnad itu bukan sababi. Musnadnya kan sababi. Karena menyosababi dikehendaki musnadnya berjumlah. Apabila musnadnya adalah sababi, yang dikehendaki musnad jih berjumlah. Di dalam ba qauluhu ghairus sababi, ghairas sababi, artinya musnadnya ghaira mansub li sabab, hana gebangsakan bagi sebab. Tuh teman sebab, sebab alladhi yang dianya sebab itu dhamir. Makna sebab dhamir. Nah, terima oleh sebab adalah dhamir. Kan dengan sebab dhamir, sebab adalah dhamir. Jadi makna sababi berarti dhamiri, gebangsakan kepada dhamir. Sebab bermakna dhamir. Ya uran. Biasa itu sebab ma yalzamu min wujudihi wujudun. Lazim daripada wujud sebab, wujud musabbab. Ini kan dibangsakan bagi sebab. Sebab alladhi yang dianya sebab itu adalah dhamir. Man pergi ke sebab, sumiyat dhamiru sababan. Dinamakan akan dhamir akan ke sebab karena diserupakan baginya dhamir dengan sebab logawi. Putra teman sebab logawi alladhi huwal hablu, dianya sebab secara logat makna ji talau ilam kala ilam yang ada yang fikir apa kan? Secara logat makna sebab adalah talau, yang bermaksud hino dhamir. Sebab yang nak laulai katanya kaji pindah le hino be mandum tu pindah mandum baik ji pindah tempat kan dia pindah tempat lain. Jadi sebab makna sebab pada logat adalah hablun, tali. Sebab yang bermaksud di sini dhamir. Jadi geserupakan antara dhamir dengan talau, maka ke dhamir geken talau. Talau dalam bahasa haji benar sebab. Jadi sebab makna sabab adalah talau. Dhamir taban lagi talau, maka ke dhamir geken talau. Tapi kon hablu sebab, karena sebab makna ji talau. Pejit teman ke dhamir geken talau karena sesungguh dhamir diikatkan dengannya dhamir akan silat dan sifat. Jumlah yang red ke silat diikat dengan mausul dengan dhamir. Rabit, rabitnya kan pengikat. Rabitun makna ji pengikat. Jadi nganpu gerabit antara silat dengan mausul dengan dhamir. Antara sifat, jumlah yang red ke sifat diikat dengan mausuf juga dengan dhamir. Sebagaimana barang sesungguh amti'ah, mata benda diikat dengan talau. Barang diikat dengan talau. Jumlah diikat dengan dhamir. Silat diikat dengan dhamir. Jumlah yang red ke sifat diikat dengan
Dhamir. Berarti dhamirnya tala ngan mengikat. Jadi dhamirnya alat mengikat. Alat ikat antara silat dengan mausul, antara sifat dengan mausuf. Berarti dhamir lagi tala je ke alat mengikat. Maka gekeun ke dhamir tala. Jadi untuk tala na bahasa gekeun hablun, na bahasa gekeun sebab. Tapi sebab hina wada gekeun kepada dhamir makna ji tala. Jadi makna ghairu sababi musnad yang hana gebangsakan kepada dhamir, nya makna sababi. Menyebab naat sababi dengan kan sababi putra hakiki. Ta contoh dia naat hakiki dan naat sababi. Coba. Zaidun Okey. Zaidul ajilu. Dan sababi dah. Kiban dua. Kenyan cara ikut-ikutnya lain. Yang peraturan ke sababi. Nya sababi diikut pada boh yang hakiki diikut padum. Yang pengertian sababi putra. Gekeun ke naat yang sababi pakan. Contoh je kiban. Kiban? Yang? Ja'a Zaidun Qaimu abuhu. Jadi Ja'a Zaidun menyo Zaidul Qaimu nya naat hakiki. Menyo Qaimu abuhu nya naat sababi. Nya hinan mantang. Menyo yang red ke sifatnya, yang red ke naatnya adalah sifat tidid nya naat hakiki. Tapi menyertai i'rab ke naat kan sifat tidid. Tetapi sifat pula lain yang nama ikatan dengan tidid, makanya naat sababi. Jadi hana payah apa tak je berani ikut tu dah nya tekanyan sababi baru pada moh diikut. Watanyan hakiki pada moh diikut. Tapi sababi menyonyan sifat bagi mausuf nyan hakiki. Menyonyan kan sifat mausuf berarti nyan sababi. Contoh, tidid yang berdiri ayahnya tidid. Qaimun sifat bagi tidid. Yang dongnya tidid. Kan berarti kan raji sifat ayah. Berarti punat sababi. Tidid yang matilah udangnya tidid. Nya tidid mati. Yang mati tau? Udang. Tak irat mati ke pu? Ke sifat bagi tidid. Tapi yang mati kan tidid udang. Berarti nya nak sababi. Mamnya tidid yang mati ianya tidid. Emang jih mati. Berarti punat hakiki. Yang ini agak beda. Apa yang tak? Apabila yang tak i'rab kenaat bagi sabah-sabah man'ot memang sifat bagi man'otnya nya naat hakiki. Bit-bit naat ji. Tapi menyo yang tacok kenaat bagi jih kon sifat jih. Sifat pula lain yang berkaitan dengan jih nya naat sababi. Tidid yang tutunglah rumahnya tidid. Jih tutung atau rumah? Jih nak tutung kan? Tapi tutungnya tempat sifat mana? Tempat tidid. Tidid dah. Tidid yang tutunglah rumahnya. Kan yang tutunglah ianya tidid. Menyo tidid yang tutung ianya tidid nya naat hakiki. Tapi menyo tidid yang tutunglah rumahnya tidid. Rumah jih tutung. Nya naat sababi pakan. Karena pada naatnya yang subut ke polain, tapi na satu dhamir yang kembali kepada tidid untuk makna hubungan. Mana tidid yang tutunglah rumah tiuma. Ni hanya wa dhamir ke mana? Tidid yang tutunglah rumah tu, rumah tiuma. Hubungan dengan tidid pun teman. Hana tapu pi hanya benar sambung lom. Tidid yang tutunglah rumah tiuma yang tiumanya ngan tidid. Juga ni wa tidid lom.
Menyana hanjut. Jadi benar damernya tu yang kembali ke jihlam sabot tu. Nyan gekeun naat lagi yang sababi. Jadi menyadacok dari maknanya kepada hina musnad mungkin item sih. Jadi makna sababi hina musnadnya adalah memang hal yang hukum yang subut bagi musnad ilaih. Bermula tidid itu mati ianya tidid. Nyan berarti kon sababi musnadnya. Nyan menyolaginya menyekon sababi pegat dalam bentuk mufrad. Nyan yang musnadnya tak pegat dalam bentuk mufrad. Tapi apabila musnadnya sababi, artinya yang jid ke musnad saboh sifat yang kon sifat musnad ilaih. Tetapi berkaitan dengan musnad ilaih itu dengan tapwa dhamir ke jih saboh, nyan berarti musnadnya gekeun sababi. Munyo sababi payah pegat dalam bentuk jumlah. Jadi lagi pengertian sababi pada naat puno. Naat sababi artinya yang tak i'rab ke naatnya kon sifat man'ut, tetapi sifat gob. Yang gobnya berkaitan dengan tidid. Jadi yang tutung kon tidid rumah, tapi rumahnya rumah milik tidid. Tidid yang tutunglah rumahnya tidid. Tidid yang matilah udang lam nehunnya tidid. Jadi yang sababi. Ina menancit Zaidun qaimun, Zaidun ke musnad ilaih, qaimun musnad. Yang deng tu tidid. Nya tidid dong pegat qaimun dalam bentuk mufrad. Tapi nya yang deng kan tidid, nya payah pegat dalam bentuk jumlah. Zaidun qama abuhu mamaji. Adapun Zaidun nya qaimun abuhu ITMC ni. Tapi yang sababi menyasababi ra'na'at itim kenan bak Zaidun qaimun abuhu. Sedangkan yang kebegat dalam bentuk mufrad. Kah itim makna sababi pada na'at pun alam. Kah begat sababi makna lain berarti lagi kan. Yang sababi kan betul ya kan. Sababi menyasababi dengan makna sababi pada na'at. Zaidun qaimun abuhu punya sababi. Karena yang deng konsidid ayah yang deng. Menyasababinya tak pakai kena jid ke surah hinan wajib pegat dalam bentuk jumlah. Sedangkannya kepegat kon jumlah dalam bentuk mufrad qaimun mufrad. Kecuali dah pegah mana? Walau mufrad pada makna jumlah. Karena qaimunnya isim fa'il yang beramal lagi amal fi'il. Sehingga abu ke fa'il. Berarti antara qaimun abuhunya adalah satu jumlah. Karena qaimun beramal pada perafa fa'il. Tapi menyolanginya yang tersurah makna sababi. Sehingga pada surah Zaidun qaimun abuhu nyo payah tak pegah makna ifraduhu ilikut kaunuhu isman mufradan kon ityanu bihi mufradan. Karena hana wajib tak datang musnad yang sababi dalam bentuk jumlah, jid dalam bentuk mufrad. Lagi contoh Zaidun qaimun abuhu. Tapi menyata pegat makna ifraduhu kaunuhu isman mufradan, musnadnya dianggap mufrad apabila kon sababi dan musnadnya dianggap jumlah apabila sababi. Sehingga bak surah Zaidun qaimun abuhu walau jumlah tapi yang dianggap mufrad. Yang sababi jid makna puno. Manyan mufrad laga kon makna ifrad mendatangkan sebagai isim mufrad, tetapi dianggap mufrad kaunuhu isman mufradan. Jadi tetap masalah. Yang kenyan taubah tak pegat makna sababi hidih ifradu baikli tacok makna yang berkah munasib di dalam tacok makna luar, yaitu kaunuhu isman mufradan. Apabila yang jid ke musnad kon sababi berarti nyan musnadnya berifrad. Pemana ifrad dianggap mufrad. Apabila musnadnya sababi maka dianggap jumlah walau ifrad. Jadi dianggap kon itian. Yang kita baik keempat pada itian mana?
Jadi part beda ityanu bihi mufradan dengan kaunuhu isman mufradan. Menyo kaunuhu isman mufradan dianggapnya sebagai isim mufrad. Walaupun tak jumlah. Lagi contoh, Zaidun qama. Zaidun qama yang ke musnad ini kan jumlah fi'liyah. Tapi nyan kon sababiyan. Apabila hinan hana iradah takwiyah, maka nyan musnad dianggap mufrad. Menyo iradah takwiyah baru kamanyan jumlah. Nyan tabuh makna ifrad dengan kaunuhu isman mufradan dan kaunuhu jumlatan tabuh dalam qabalah haji. Kon li ityanu bihi. Muka ciu julam. Jangan mumang aja ju bela dak tiga mumang. Jadi dua buah penyebab untuk gepegat musnadnya dalam bentuk jumlah. Yang pertama iradah takwiyah, iradah taukid. Yang kedua musnadnya sababi. Menyo yang jadi musnad adalah sababi, maka payah dapat datang dengan bentuk jumlah. Menyokon sababi nyan geyu pedatang dalam bentuk mufrad. Seumpama Zaidun qaimun, nyan Zaidun qaimun mufrad karena hana iradah takwiyah hinan dan musnadnya kon sababi karena qaimun tipe titik, memang titik yang deng. Jadi Zaidun qaimun. Jadi hana iradah takwiyah dan kon sababi, maka gebegat dalam bentuk mufrad. Wa minhu, dan sebagian daripadanya itu contoh musannif yang nalamatan. Az-zuhdu ra'su tazkiyah. Bermula zahid itu ra'su tazkiyah. Ule adapun asal daripada tazkiyah. Makna tazkiyah bersih daripada kudurat, daripada kotoran. Jadi zahid sebagai ule untuk bersih daripada kudurat. Ingin bersih daripada kudurat, benar telefon zahid. Yang lehnya baru na lain-lain. Menyonyan hana bersih daripada kudurat hana pudah harap. Yang mana makna ji? Jadi yang jid ke pangkai, yang jid ke asal untuk membersihkan diri daripada seluruh kudurat, kotoran-kotoran batin, pangkal utama ji adalah dengan zahid. Pujit menan, bahkan zahid menjadi asal bagi bersih daripada kudurat. Wa innama, dan hanya saja adalah zahid itu asal tazkiyah, ra'su tazkiyah. Makna tazkiyah khulus, bersih daripada kudurat, karena isti'dad, karena siap sedia sahibnya zahid bagi hadrat ilahiyah. Karena dengan zahid urangnya akan truk kepada hadrat ilahiyah. Maka ji ente akan terjadi itu bersih-bersih yang lain tu. Ya menan. Nyangka. Jadi dua buah surah buno, takwiyah dan sababi. Fa in urida takwiyah, maka jika dikehendakikan akan takwiyah, tana petaukid kalam ataupun ada ianya musnad itu sababi, niscaya didatangkan dengannya musnad hal keadaan ji itu jumlah kama sayati. Munyo tanak takwiyah, tanak pukuat, yang tak pegat jumlah. Munyo tanak, munyo jihnya sababi, munyo musnadnya sababi, yang juga payah tak pegat dalam bentuk jumlah. Didatangkan, didatangkannya kagak cok makna dalam kan? Didatangkan dengannya hal keadaan jumlah. Berarti apabila musnadnya sababi, nyan geyu pegat dalam bentuk jumlah. Berarti sababinya leh tak pegat, pur golam tak pegat. Pada gekun menyo musnadnya sababi, nyan tak pegat utia bihi jumlatan. Tak pegat musnadnya dalam bentuk jumlah. Jadi sababinya baru gekun sababi leh tak pegat dalam bentuk jumlah, atau regolomnya jih ka sababi. Lebih hawai kan? Mihana gimana ke nilai antara sababi dengan kan? Wadah ilih dah pegat yule. Lih pegat baru tahu. Oh sababi. Mampane utia alam punya kali. Berarti sababi dengan kan sababi sebelum tak pegat jih golom takun.
Berarti secara makna karena perbezaan antara sababi dengan kon. Yang ke sababi pada naat bunuh berarti pada cak. Sababi pada naat bunuh iaitu yang jid ke musnadnya menyo memang jih sifat musnad ilih berarti kon sababi. Fi'li nagakun. Tapi menyo jihnya sifat bagi gob tapi na hubungan dengan musnad ilih yang gekun sababi. Ketika jih sababi maka ucapkan dalam bentuk jumlah. Menyekan sababi pegat dalam bentuk mufrad. Berarti sababi dengan kon sababi adanya karena sabuh keputusan sebelum tak pegat tak ucapkan musnadnya jika nanti sababi dengan kon sababi. Yang menan. Jadi menyemenan lagi makna buno. Zaidun qama abuhu sababi. Zaidun qaimun abuhu sababi jid. Punya buat lagi ulai banyak dah. Kalau lagi terlalu singkat uraian. Uji uji lam buat lagi ulai lam nak lam jodoh. Wasababi dan bermula makna sababi itu satu jumlah yang diikatkan akan dianya jumlah atih mubtada dengan saboh aid yang kon musnad ilih padanya jumlah. Yang gekun sababi. Yang gekun sababi saboh jumlah yang red ke khabar. Hai ke musnad kan ke khabar bahasa adanya bahasa nahu. Saboh jumlah yang red ke khabar. Yang dalam undang-undang nahu apabila jumlahnya red ke khabar benar saboh dhamir dalam jumlahnya yang kembali kepada mubtada. Tapi dhamir yang kembali kepada mubtada di dalam jumlahnya jih bukan sebagai musnad ilih. Saboh dhamir yang na dalam jumlah yang jid kerabit antara jih dengan mubtada yang dhamirnya posisi jih dalam jumlahnya bukan sebagai musnad ilih. Nyan jumlahnya gekun sababi. Kah? Yang gekun sababi adalah satu jumlah only card yang diikatkan akan dianya jumlah atih mubtada atau dengan mubtada dengan saboh aid yang aidnya bukan musnad ilih dalamnya jumlah. Maka keluarlah. Oh, kabeh ilih keluar. Nya ina nilai surah sakit ulai lo. Jadi makna sababi adalah jumlah. Jumlah yang red ke musnad yang dhamir kembali kepada musnad ilih bukan musnad ilih dalam jumlahnya. Zaidun qama abuhu. Zaidun musnad ilih adapun mubtada. Jumlah qama abuhu pada mahal rafa jid ke khabar bagi Zaidun. Karenanya jumlah yang jadi ke khabar benar rabit, benar dhamir yang kembali kepada mubtada. Tah dhamirinan hu. Hu-nya kon musnad ilih dalam jumlah qama abuhu. Yang musnad ilih dalam qama abuhu tah abu kon hu berarti nya sababi. Tapi menyo Zaidun qama huwa bermula sidid itu berdiri oleh dianya sidid. Jadi yang kembali kepada Zaidun adalah huwa. Huwanya musnad ilih karena ji kepae dalam qama huwa. Dalam jumlah qama huwa, huwanya kepae. Berarti musnad ilih dan dhamir yang je kerabit antara qama huwa dengan Zaidun adalah musnad ilih. Nyan kon sababi. Hai yang dong sidid kan Zaidun qama huwa sadang. Sidid berarti kon sababi. Tapi punya Zaidun qama abuhu, nyan sidid yang dong. Kan berarti sababi. Nyan makna sababi tanya pegah puno. Maka sababi yang gedanya pegah puno baik tak pegat musnadnya dalam bentuk mufrad tetap sababi, tak pegat dalam bentuk jumlah juga sababi. Karena tacok makna sababi yang na pada naat. Pengertian sababi yang na ini tamai kena. Berarti menyo yang jid ke musnadnya sifat musnad ilih berarti kon sababi. Menyo yang jid ke musnad bukan sifat musnad ilih yang berarti sababi. Apabila lagenya wajib pegat dalam bentuk jumlah. Tapi menentang
Karena jidkun Zaidun qa'imun abuhu. Zaidun qa'imun abuhu jidkun hana salah. Hai bukti hana salah le dah nampak kalau gini. Zaidun qa'imun abuhu. Sababi tacok dengan makna yang kita pegah puno. Oleh takun nyan makna sababi, wajib berdatangkan berjumlah apabila sababi. Kenyataan hana wajib. Kasabo. Menyamanan tacok makna sababi lagi ina mentang baik tacok sababi deh. Pemana sababi saboh jumlah yang red ke musnad ilaih saboh jumlah yang diikat antara jumlahnya dengan musnad ilaih dengan saboh damir yang kan musnad ilaih dalam jumlahnya. Nyan menyolagenya terjadi wajib pegat jumlah. Memang karena jumlah udah pegat jumlah long teman. Hai khabar di jika jumlah baru takun sababi lih dah pegat dalam bentuk jumlah sehingga menyatakan Zaidun qa'imun abuhu nyan kon sababi hinan walaupun sifatnya kon sifat tidak tapi kon sababi pakan kon sababi karena hana jumlah sebab baru kon sababi benar jumlah hele saboh jumlah yang diikat jumlahnya dengan mubtada dengan saboh damir yang damirnya kon musnad ilih dalam jumlahnya. Contoh Zaidun qama abuhu nyan sababi berarti wajib pegat jumlah. Sika jumlah berada pegat lah. Tabuh makna lain makna kon pegat jumlah wajib tak pegah nyan jumlah. Jumlah sika jumlah dan jumlahnya bukan pada kekuatan mufrad, memang jumlah pada kekuatan jumlah. Berarti makna afradu bunuh datah kaunuhu isman mufradan kan ityanu bihi mufradan yang pegah munasib dalam posisi kan be uleu dalam uleu mentang kiban kalau pegah mantap antau yan nyopah pilih sabah dalgan makna kaunuhu afraduhu kana dua bermakna apakah ityanu bihi mufradan atau kaunuhu isman mufradan. Menyota pegah makna ityanu bihi mufradan dan sababi tacok dengan makna yang gedulih hina luar. Hanjut. Karena memang ka jumlah ki bancara tak ityan karena takun yang sababi le ityan kan. Le gebkeun le tadaurung Zaidun qama abuhu. Baru takun le tanya nyan sababi. Jika sababi purman wajib pegat jumlah. Pada buat kalau pegat kan. Singkira hana gepegat lam Zaidun qama abuhu gekun Zaidun qa'imun abuhu yang pun dekun nyan kon sababi menyakon sababi purman nyan pegat mufrad sekali mufrad pun dia pegat lam memang sababi musnad sebagai muqtadi jumlah dan kon sababi sebagai muqtadi ifrad berarti sababi dengan kon sababi harus mewujud tahukum nyan sababi atau kon sababi regolam takun. Menyo kalau takun kau pun dah berdatang lom. Jika nilai mengatakan orang pegah. Negap iga nak pegah sabah kalam. Nyelon apa guna pegah. Nyo musnad ji pulung pegat jumlah pemufrad dan legap. Putra yang kena pegah. Hai yang kena pegah titik ya ayah titik dong. Gimana pegah ke titik. Pulung kun Zaidun qa'imun abuhu pu Zaidun qama abuhu. Nyan menyo sababi pa henekun Zaidun qama abuhu. Menyakon henekun Zaidun man ada lungnya yang gelom lungkun lan sababi bukan. Nya ho milai cikir le. Berdorong kekun Zaidun qama abuhu. Oh berarti sababi. Menyasabi ke balung kun. Yang lagi sampai kun Zaidun qama abuhu. Misal lungkun lagi lain Zaidun qa'imun abuhu. Yang kan sababi, yang kan sababi bahkan mufrad dibanjarakan. Yang lagi Zaidun qa'imun abuhu kupulam non. Leh kekun leurung baru dah berah yang lagi yang jarakeun. Yang kalau kekun hanam jarakeun lom. Yang menyot tabuh mana kaunuhu penan afradu dengan makna ityanu bihi mufradan dan sababi dengan makna satu jumlah. Tetapi menyotabuh makna sababi dengan makna jumlah nyo makna afradu kaunuhu isman mufradan nyan mufrad walau jumlah pada kekuatan mufrad menyokon sababi menyokon sababi walau tak pegat jumlahnya pada kekuatan mufrad menyonyan sabab menyota pegat dalam bentuk putra berada. Buno sababi nan wabah makna. Na makna sababi saboh jumlah. Jumlah kana yang diikat jumlahnya dengan musnad ilaih dengan satu dhamir, yang sababi. Na makna sababi apabila yang jid ke musnadnya konsifat bagi musnad ilaih makanya sababi. Menyonyo makna sababi yaitu sifat yang konsifat musnad ilaih. Nyan baru itim afradu ilikut dengan makna ityanu bihi mufradan.
Nya itim. Tapi lam itim surahnya menentang. Pakan menentang karena kenyataan ji walau sababi jiat pegat dalam bentuk mufrad. Pupa saya tak pegah. Menyo sababi payah pegat dalam bentuk jumlah. Jadi Zaidun qaimun abuhu sah. Zaidun muntalikun abuhu sah. Sedangkan yang ja yang deng kon titit. Tetapi ayah titit. Tak pegat dalam bentuk mufrad jiat. Berarti hana wajib. Tapi antaranya itim milih susunan bahasa itim. Apabila musnadnya kon sababi, maka wajib pendatang dengan mufrad. Karena sababi dengan sababi ditentukan regolong takun. Maka harus kun dalam bentuk mufrad menyokon sababi, kun dalam bentuk jumlah menyok sababi. Kecuali payah tak pegah meno afraduhu jaizan wa afraduhu jawazan. Apabila musnadnya kon sababi, wajaluhu jumlatan ingkana sababi nya nujuban akan ilom menyo sababi jiat pegat jumlah menyokon sababi payah pegat dalam bentuk mufrad. Jadi yang wajib pada ifrad kan pada pegat jumlah ketika sababi, karena sababi mendong najib pegat mufrad sih. Itim ki banjara. Cik ukulom. Tamah ju tak boleh 3 ju. Maka keluarlah musnad pada seumpama Zaidun muntalikun abuhu. Bahkan keluar karenanya mufrad. Zaidun muntalikun abuhu mufrad. Padahal sababi bukan. Sababi. Sababi muqtadi jumlah atau muqtadi mufrad? Muqtadi jumlah punya sababi kan ya? Sababinya muqtadi jumlah. Karena mana yang muqtadi mufrad kaunuhu ghaira sababi. Menyekan sababi yang payah begat mufrad. Menye sababi payah begat jumlah. Zaidun muntalikun abuhu sababi dengan makna sababi pada na'at. Tapi kon sababi dengan makna dia tu. Karena dia tu yang gekon sababi sabah jumlah. Yang geikat jumlahnya dengan mubtada dengan satu dhamir yang kon musnad ilih di dalam jumlahnya. Berartinya kon sababi. Dan nyan mufrad berarti. Nyan kon jumlah, nyan mufrad. Zaidun muntalikun abuhu karenanya itu mufrad. Dan keluar lam pada seumpama qul huwallahu ahad. Huwa Allahu ahad. Huwa musnad ilih. Allahu ahad ke musnad jumlah. Nyan pakan keluar daripada jumlah kuno karena hana aid inan. Sebab hana dhamir dari Allahu ahad yang kembali kepada huwa. Sedangkan menyo sababi buno benar sabah dhamir, ino hana dhamir. Dan keluar lam pada seumpama Zaidun qama. Nyan pun kan jumlah. Bahkan karena aid itu musnad ilih yang kembali kepada Zaidun, huwanya ke musnad ilih. Di dalam wasababi ubat ke ulam. Qauluhu wasababi jumlah in qulta jika katakan sesungguh pada ta'rif itu dur. Pakan dur karena tawakuf keadaan musnad itu sababi atau keadaannya itu jumlah. Sekira-kira diambilkan akan dianya jumlah dalam tafsirnya sababi. Dan tawakuf keadaannya itu jumlah atau keadaannya itu sababi. Karena sebagaimana barang dianya itu sareh ke nusannya sudah itu. Jadi baru gekun jumlahnya sababi, baru gekun jih sababi apabila jihnya jumlah. Baru geanggap jihnya jumlah apabila jihnya sababi. Jadi antara sababi dengan jumlah dur. Karena sababi adalah nama bagi jumlah. Jadi bertakun jumlah ile baru jih itu jid ke sababi. Sedangkan baru gekun tadi baru kan sababi berjumlah. Baru gekun jumlah apabila jihnya sababi itu. Menyokon sababi makanya kan jumlah gak anggap mufrad. Tapi gak anggap mufrad. Kan li'itian karena katakannya. Tak kurang. Wa jumlatun li sababin ini. Dan jumlah karena sebab atau takwiyah. Jadi watejih sebab baru je ke jumlah. Watejih jumlah baru je ke sebab. Dan wa mustafadun min kalami huna mafhuman.
Puan. Buno jika katakan sesungguh pada ta'rif itu dur. Wa mustafad min kalamihi huna, dan diambil faedahkan daripada kalamnya Tengku di sini akan sabah mufhum. Karena mufhum kun Tengku wa afraduhu, sesungguh keadaannya itu sababi je keilat bagi keadaannya itu jumlah. Qultu ulangkeun bermula mufhum daripada kalam musannif di sini dan sarihnya kalam pada barang akan datang. Sesungguh keadaan musnad itu sababi, keadaan musnad itu sababi je keilat bagi pendatangnya musnad hal keadaan jumlah. Kan keilat bagi tasawur keadaannya itu jumlah. Yang mana? Jadi sababinya ilat untuk tak pendatang jumlah, untuk tak pegat dalam bentuk jumlah karena sababi. Berarti regulam tak pegat jika sababi ilai. Kaya mana? Sesungguh keadaan musnad itu sababi je keilat bagi pendatangnya musnad hal keadaan jumlah. Kan ilat bagi tasawur keadaannya itu jumlah. Maka bermula yang tawakuf ada keadaannya itu sababi, pendatangnya itu jumlah. Kan tasawurnya. Yang tawakuf ada keadaannya itu sababi adalah iradah. Irad, pendatangnya jumlah. Kan tasawur. Dan bermula yang tawakuf ada keadaannya itu jumlah, itu tasawur keadaannya itu sababi. Kan iradnya sababi. Maka istilahlah jihad tawakuf. Maka hanadur. Jauh kana putra. Musnadnya sababi je keilat untuk tak pegat jumlah. Kon ilat untuk mentasawurkan keadaannya itu jumlah. Maka yang tawakuf atas keadaannya itu sababi, pendatangnya jumlah. Kon tasawur. Ketika tak pegat jumlah berarti sababi. Sedangkan yang tawakuf ada keadaannya jumlah mentasawurkan keadaannya itu sababi. Kon pendatang. Kon pendatang. Mentasawurkan keadaannya itu sababi. Berarti tasawur. Mentasawurkan keadaannya itu sababi. Nyan kenan tawakuf untuk jih jumlah. Maka istilahlah jihad tawakuf. Maka hanadur. Itim maka. Jadi sababi tawakuf atas keadaan musnadnya jumlah, dan jumlah tawakuf atas keadaan jinyan sababi. Tapi lain-lain makna tawakuf. Tak datang musnad dalam bentuk jumlah nyan untuk gukenji sababi. Jadi menyona ada pegat jumlah ka ke sababi, mihana ada pegat jumlah kan sababi. Sedangkan yang tawakuf atas keadaannya itu jumlah adalah mentasawurkan keadaannya itu sababi. Yang pertama ialah tasawur sababi. Olehnya pendatang dalam bentuk jumlah. Olehnya baru dah hukum dengan sababi. Jadi ada dua buah sababi dimilikinya. Sababi dalam bentuk tasawur dan sababi dalam bentuk irad. Keadaan musnad itu sababi je keilat bagi keadaannya itu jumlah. Jadi musnadnya sababi nyan tak pegat jumlah. Menyekan sababi maka hana tak pegat jumlah. Dan baru guken jih jumlah apabila sababi. Gura. Nak gura? Keadaannya itu sababi je keilat. Berarti kan awal sababi ilai kan?
Jika ilat untuk keadaannya itu jumlah. Yang jadi ilat sababi. Berarti jih sababi. Maka jih jumlah. Sesungguh keadaan musnad itu sababi jika ilat. Bagi pendatangnya musnad hal keadaan jumlah. Kon ilat bagi tasawur keadaannya itu jumlah. Kon ilat bagi tasawur. Ilat bagi pendatang jumlah. Jika ilat bagi iratnya jumlah. Tak pegat dalam bentuk jumlah karena sababi. Kon untuk mentasawurkan jihnya jumlah. Untuk pegat jumlah. Maka bermula yang tawakuf. Aduh keadaannya itu sababi. Adalah iratnya jumlah. Jadi pendatang jumlah tawakuf ada sababi ile. Kon tasawur pendatang jumlah. Yang tawakuf ada keadaan jihnya sababi. Sedangkan yang tawakuf ada keadaannya itu jumlah. Itu tasawur keadaannya itu sababi. Tak tasawurnya sababi untuk tak irat untuk tak pendatang jumlah. Kon pendatang. Ci balik-balik aja. Antara sababi dengan jumlah, sababi tawakuh dia ada jumlah. Dan jumlah tawakuh ada sababi. Jumlah tawakuf ada sababi, sababi tawakuf dia ada jumlah, tapi berbeza jihad tawakuf. Tawakuf jumlah dia ada sababi, artinya ada tasawur sababi. Jadi lih tasawur sababi, yang baru tak datang jumlah. Yang tawakuf jumlah dia ada sababi. Tawakuf sababi dia ada jumlah. Yang kan ada tasawur, ada irat. Ketika tak datang musnad dalam bentuk jumlah, maka akan sababi. Gelih tak hana hati. Yang masalah ngebuat tafsir pun ni dia pun you. Kaunuhu isman mufradan atau ityanu bihi mufradan. Menyangan takuyah itim kan? Menyangan takuyahnya itim. Artinya menyona tanah takuyah bila makam dikehendaki takuyah nyan musnad tak pegat jumlah. Karena dengan tak pegat jumlah kan terjadi takuyah ataupun taukid. Menyona makam hana dikehendaki takuyah tak pegat dalam bentuk mufrad yang kata selesai. Yang kedua sababi. Apabila musnad ilihnya sababi tak pegat jumlah. Menyo musnad ilihnya kon sababi baik pegat jumlah. Yo yang gura nanti tak pegat jumlah je sit. Yang kon sababi tak pegat jumlah je sit. Hai daidun kama. Yang contoh yu yang terakhir daidun kama. Kanya kon sababi. Tapi jumlah kan? Zaidun kama. Alian Zaidun muntalikun abuhu, nyan sabah mana sababi, tapi mufrad. Iban. Zaidun qaiman yang tergantung dari itibar. Menyertai itibar dhamir hinan sebagai pai qaimun memang untuk kembali kepada Zaidun takuyah. Tapi menyertai itibar Zaidunnya sebagai janib isim jamin ji mendang ana takuyah. Yanan ji dua buah janib na upu. Jadi baik-baik dan itibar hadesu pada qaimun.
berlebih galabah kepada zat di menteng. Nya hana takwiyah. Jadinya masalah bab yang keduanya bab masalah sababi. Jadi gara-gara sababi gepegat jumlah. Menyota pegah sababi dengan makna lagi sababi pada naat puno, iaitu yang jik ke musnadnya kon sifat musnad ilaih. Nyan pegah wajib pegat jumlah salah. Karena sah takun Zaidun qaimun abuhu dalam bentuk mufrad. Sedangkan yang sababi. Menyota pegat makna sababi adalah sabah jumlah. Memang ka jumlah pakan wajib pegat jumlah. Sama dengan dia kata pegat dalam bentuk jumlah, ya jumlah. Dia pegat hana bentuk jumlah, hana jumlah. Sama dengan je kesimpulan, bila kata pegat dalam bentuk jumlah, yang wajib berjumlah. Dia hana ada pegat jumlah, hana wajib jumlah. Kita ngelak tanya yang kelengian. Yang je peraturan putra sid. Hana le peraturan kan? Bila le tanya tak pegat musnadnya dalam bentuk jumlah. Wadai kata pegat dalam bentuk jumlah kagakun sababi. Wadai kagakun sababi ka wajib pegat dalam bentuk jumlah. Gara-gara ada pegat dalam bentuk jumlah, maka baru wajib pegat dalam bentuk jumlah. Jadi wajib antara kata pegat. Bila hana ada pegat dalam bentuk jumlah, berarti kon sababi. Menyokon sababi, hana wajib pegat jumlah. Itu hana ada pegat. Jadi ada kunju Zaidun muntalikun abuhu. Yang kon jumlah misalnya. Menyokon jumlah purman, berarti hana wajib pegat jumlah. Bahkan sababi, menyokon sababi hana wajib pegat jumlah. Mio kadakan Zaidun qama abuhu nyen ka sababi, mio ka sababi wajib pegat jumlah. Dan kali dah pegat minggu bulan. Dalam adanya belah raunan hai pai. Belah raunan ba yang na bintang dua bohan walau kalam saneh pada syatar akhir wasababihi kahindun mu'tihi. Keempat walau kalam saneh pada syatar akhir wasababihi kahindun mu'tihi la ajada qala sa'an kah tu becunya kah oka go dah ka puno kah lagi hana pernah jerah dia hanya tin tu enemy. Summa sababi wal fi'li, kemudian bermula sababi dan fi'li daripada istilah sahib miftah. Sababi dengan fi'li nyan istilah sahib miftah. Sekira-kira gebuhnan pada ilmu nahwu akan wasaf dengan hal syai', seumpama rajulun karimon akan wasaf fi'li. Menyota pegat si tabasaf dengan sifat syai'. Yang jadi wasaf memang sifat bagi syai'nya. Yang gebuhnan wasaf fi'li. Dan tasifat dengan hal barang. Yang dianya barang daripada sebabnya syai'. Lagi rajulun karimon abuhu. Yang gebuhnan wasaf sababi. Nyatanya. Jadi antara wasaf sababi dengan wasaf fi'li. Memang sifatnya sifat mausuf berarti wasaf fi'li. Menyewasafnya kan wasaf sifat tapi mengikat dengan ji sababuhunya nak mengikat talau benar. Karena sababu dengan mana talau. Sifatnya kan sifat ji tetapi sifat gob yang nak mengikat dengan ji yang gekeun wasaf sababi. Dan dinamakan pada ilmu ma'ani akan musnad pada seumpama Zaidun qama nyan musnad fi'li gekeun. Pada contoh Zaidun qama abuhu gekeun musnad sababi. Jadi dalam bab sifat gebagi dua. Dalam bab na'at nagekeun sifat fi'li, nagekeun sifat sababi. Sifat darawaji sifat fi'li. Menyokon sifat darawaji tapi sifat gaub yang mengikat dengan ji gekeun sifat sababi. Dalam bab musnad lagi nyancit. Musnadnya sebut langsung kepada musnad ilaih gekeun musnad fi'li. Musnadnya sebut hal lain yang mengikat dengan ji gekeun musnad sababi. Ya benar.
Jadi menyo lagi nyan tinjauan gedanya kon leuh takun. Sehingga antara Zaidun qama abuhu dengan Zaidun qaimun abuhu bandua-duanya sababi. Sebab geu sifat tu sifat. Menyo sifat draji. Sifat syai ke mana? Hal syai jadi sifat bagi syai. Hal syai menjadi sifat bagi syai nyan sifat fi'li. Tapi menyo hal ma huwa bisababi. Hal gob yang gobnya min sababih mengikat dengan jih yang gekun sifat sababi. Musnad lagi yang jid, musnad fi'li dengan musnad sababi. Jadi sama dengan takalun mentong yang jadi musnadnya supo hal. Hal musnad ilih atau kon. Menyekon berarti nyan sababi. Nyan baru ada pegah hukum ketika sababi wajib pegat dalam bentuk jumlah. Nyan hana wajib padahal. Dalam dia kaji tak pegat lagi nyan, tapi kenyataan hana wajib. Karena sah ilwa abnu Zaidun muntalikun abuhu nyan sababi. Tapi nyan hana wajib pendatang mufrad. Kecuali yang kita cok makna ilwa abnu makna afradu kaunuhu isman mufradan. Pemakna kaunuhu isman mufradan apabila jumlahnya yang ke musnadnya sababi yang berarti tetap jumlah. Tapi menyokon sababi yang tetap pada hukum mufrad walau jumlah kata pegat. Jadi sama dengan untuk tahukum manteng mufrad atau tetap pada posisi jumlah. Kon untuk itian. Man kagak mana itian ni dalam nya nisbah kepada takwiyah manteng. Nisbah kepada takwiyah mana ji itian, nisbah kepada sababi mana ji kaunuhu isman mufradan.